kawan Hiwar, aku Rizka. Hari ini aku bakal jelasin tentang sandwich generation. Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1981. Istilah ini menggambarkan posisi finansial terjepit antara dua generasi, bagaikan daging yang diapit oleh dua roti lapis. Mereka mempunyai tanggung jawab ganda yang harus menghidupi dua generasi, yaitu generasi atas yang merupakan orang tua mereka dan generasi bawah yang merupakan anak-anak mereka. Apakah kondisi sandwich generation yang tertekan ini hanyalah sebuah mindset? Jawabannya bisa jadi iya. Karena sandwich generation dengan definisi tersebut menganggap bahwa orang tua adalah beban dan memandang bahwa roti yang mengapit si daging ini membuatnya merasa sesak. Akibatnya, mental para sandwich generation selalu merasa tertekan, merasa khawatir, dan merasa bahwa dirinya adalah pihak yang paling dirugikan dan paling sengsara sebagai daging yang diapit oleh dua roti lapis. Nah, kawan Hiwar, gimana sih pandangan Islam terhadap sandwich generation ini? Menjadi sandwich generation dalam pandangan Islam merupakan berkah dan anugerah. Mengapa? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Umat Islam percaya bahwa semua rezeki yang ada di muka bumi ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan sandwich generation yang memiliki tubuh dan tekad yang kuat dipercaya oleh Allah sebagai pintu rezeki untuk orang tua dan anak mereka. Posisi ini harusnya sandwich generation merasa bersyukur dan bangga karena dapat berbakti kepada orang tua dan memandang bahwa roti yang mengapitnya bukanlah sebuah beban, akan tetapi pelengkap untuk menjadikan sandwich menjadi lebih enak. Mindset ini menjadikan sandwich generation lebih tenang dan menganggap bahwa diri mereka adalah pihak yang paling diuntungkan, bukan pihak yang paling dirugikan. Dari pertama kali manusia diciptakan, Allah sudah memilih manusia sebagai khalifah di bumi, bukan malaikat, jin, hewan, atau makhluk-makhluk Allah lainnya. Apa yang membuat manusia spesial? Intelektualitas dan sensitivitasnya terhadap sesama. Jika sandwich generation hanya ingin memenuhi kebutuhan dia sendiri tanpa memikirkan kebutuhan orang terdekatnya, tentu ini bertentangan dengan konsep khalifah dalam Islam. Apakah puas hanya memakan sandwich dengan dagingnya tanpa roti yang melapisinya? Disinilah letak keindahan Islam. Kesempurnaan Islam tentang sandwich generation bahkan sudah ada sebelum istilah tersebut muncul. Konsep keluarga tentang hak suami terhadap istri, hak istri terhadap suami, hak anak terhadap orang tua terhadap anak sudah ditentukan dalam syariat Islam. Ini sebenarnya merupakan fitrah manusia di mana Allah meletakkan cinta di setiap hati anggota keluarga hingga tidak ada satupun dari mereka yang merasa terbebani untuk memenuhi hak-hak anggota keluarga lain. Ini hanyalah sebuah mindset karena pada dasarnya generasi sandwich itu baik-baik saja sebelum istilah ini muncul. Setelah yang biasa mereka anggap sebagai berkah tiba-tiba berubah menjadi beban yang mereka anggap sebagai tekanan. Bahkan mereka menyalahkan orang tua mereka sendiri untuk menormalisasikan keluhan. Sekarang bukan waktunya generasi sandwich untuk mengeluh, karena setiap generasi memiliki kesulitan masing-masing. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengeksplor diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Wahai kawan Hiwar, mari kita pandang masalah ini dengan kacamata barokatologi. Apa itu barokatologi? Ini bukan merupakan istilah yang mudah dipahami oleh manusia, karena logika yang dipakai bukan logika manusia, akan tetapi kepercayaan penuh terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan selalu menyertai hambanya di setiap perjalanannya. Mayyataqillaha yaj'allahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Percayalah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan yang dedikasinya hanya untuk Allah pasti memiliki jalan yang indah. Ada kalanya kita mencari rezeki, ada kalanya rezeki yang mencari kita.
hingga ia datang dari berbagai tempat yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Yang harus kita tanamkan adalah do the best, let God do the rest. Percayalah bahwa pencipta lebih tahu yang terbaik untuk ciptaannya.